Cuma ya mikir juga lagi kalau nggak kerja gimana gitu. Karena yang cari uang ibaratnya saya gitu. Iya. Siap, Komandan. Oke, kita ketemu lagi di Sogenko. Luar biasa, penonton ini. banyak banget. 2000 penonton. Dari rumah. Ton, Gimana, Dan? ini kan masih pandemi ya? Iya, masih kan, Dan? New normal katanya. Kapan selesainya nih ya? Waduh, itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab kayaknya. Iya. Jadi pandemi ini kan macam-macam nih yang muncul ya, Ton ya? Pandemi yang muncul-muncul tuh dalam artian gimana? Virusnya? Cuma satu, Efeknya. Dan? Oh, efeknya. Iya. Efeknya. Ada efek rumah kaca, itu lain ya? Beda ya? Band bagus tuh, Dan. Bagus ya? Bagus banget. Udah denger belum sih? Belum. Oh, ada band namanya Rumah Kaca? Ada. Oh, kapan-kapan boleh juga tuh. Maaf ya pemirsa, ini generasinya agak jauh di atas Oh, itu kita. band sekarang. Oke, nanti kita undang. Iya. Ya, jadi Oke. saat pandemi ini kan banyak sebenarnya ya orang-orang yang istilahnya tetap berada di garis depan ya. Garda depan. Garda depan. Sedap. Pahlawan-pahlawan pandemi lah ya. Yes. Apa aja tuh, siapa aja tuh Pandemi misalnya? heroes. Yang pasti yang di bidang kesehatannya kan, dokter, suster, pegawai rumah sakit, gitu-gitu ya. Ya, terutama untuk rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit resmi penanganan COVID. Ya. Sekarang kayaknya sudah yang rumah sakit COVID maupun non COVID sibuk semua sudah. Orang Tapi bukannya kurvanya melandai? Enggak, belum. di negara mana itu? Yang melandai di negara mana itu? Ya, kembali lagi ke pahlawan itu ya. Terutama mereka-mereka mungkin yang kalau di rumah sakit yang tugas di UGD itu ya. Salut lah buat mereka. Luar biasa. Yang datang berbagai macam, berbagai warna. Respect. Luar biasa. Respect. Salut. Kemudian ada lagi petugas-petugas dari pemerintah ya, satgas yang dibentuk. Dia juga bisa masuk kategori garda depan. Ya, mereka yang selalu mengumpulkan data. Oh mereka iya, yang iya, bahkan kepala-kepala daerah sekarang kan memang pimpinan gugus tugas di berbagai daerah, di masing-masing daerahnya. Jadi mereka benar-benar turun saat ini gitu. Jadi setiap hari mereka ada penanganan terhadap hari itu gitu. Termasuk aparat-aparat yang terlibat ya, jaga jalan. Kemudian keliling mengingatkan masyarakat gitu. Kemudian sidak razia gitu ya. Razia. Yang bandel-bandel gitu ya. Yang bandel-bandel. Waktu kemarin. Karena kalau sekarang kan PSBB sudah dilonggarkan. Iya. Masih kalau ada. Kemarin petugas yang di situ masih ada. Masih keliling kan satgas gugus tugas itu untuk yang kayak mobil untuk mengingatkan masyarakat. Walaupun ya sekedar diingatkan, tidak bisa ada sih beberapa yang ada sanksi administratif. Kemudian sanksi sosial kalau nggak pakai masker misalnya kan. Mulai dari suruh baca Pancasila tuh ada lihat kan ya, rame tuh di media ya. Aku sih belum, mungkin nanti Komandan kirim linknya deh. Coba aja kamu nggak pakai masker keluar. Gitu. Ya tapi sampai ke yang sanksi-sanksi administratif dan oh iya, by the way jarak kita jauh ya, saya dan Komandan nih ya, 2 meter kali 3 meter lebih nih, udah 3 meteran jauh nih, makanya kita mic sendiri sekarang dan kita nggak pakai mask karena ya kita jauh ya. Dulu kita satu screen bareng, kita sekarang sendiri agak jauh protokol COVID. ya modal sih memang tapi ya udah gitu belum balik nih modal nih, tolong satu mic 100 juta lagi nih. Udah lunas Ton? Belum Dan. Belum. Cash only Ton, cash only. Ya udah ntar kita bayar semua. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada lagi pencari nafkah. Itu menurut saya pahlawan COVID juga itu, kayak
Oh, iya. ojek online, Yes, logistik ya, logistik support. logistik, Iya, para driver, para betul, pembantu betul. driver, Betul. yang tetap harus ngantar sembako di Iya, masa COVID kan. betul. Yang luar Terutama yang daring Gojek, daring online lah ya, ojek daring online gitu Betul. kan, yang stay at home dia order online melalui daring ojek online tadi gitu. Betul, itu pahlawan pandemi juga saya pikir itu. Ya mereka Saat kita tidak bisa kemana-mana, mereka yang mengkonekkan kita masih tetap bisa belanja, iya, betul. makanan dan lain-lain. Kayaknya, apalagi tuh? Kayaknya itu aja ya. Seingatku sih itu ya kali ya. Malah aku tadi agak mempertanyakan, oh yang komandan sebut sebelum daring ojek online tadi itu masuk garda depan ya gitu. Oh ternyata masuk, oke. Iyalah Ton, lu gimana waktu kita dikunci di rumah istilahnya, nggak bisa kemana-mana, diisolasi, kalau nggak ada para pejuang ojek online. Oh iya pasti itu. Bukan maksudku Ih, tadi luar yang biasa tuh. gugus tugas. Gugus tugas tuh bukannya di konsep pemikiranku sih kayak penentu arah aja gitu kan, dia bukan di garda depan, main mastermind-nya kali ya bahasanya. Wah, dia sebenarnya termasuk sampai kenapa alat tes itu ada kan mereka. Oke. Jadi banyak tugasnya. Ya untuk mereka juga salut lah ya. Iya. Yang benar-benar di depan, salut buat Iya mereka. benar. Ya, ya pasti ada juga mungkin yang di belakang kan. Tapi apapun itu untuk yang mendedikasikan dirinya ya, banyak juga tentara, polisi yang memang benar-benar berada di depan. Oh ya, kalau yang itu, yang tadi polisi ngatur jalan gitu ya. Betul. Ada jalan segala macam. Satpol PP dan lain-lain. Gitu. Kayaknya itu doang ya. Iya sih, tapi kayaknya Ya udah. ada yang ada yang ngeganjel dalam artian kayaknya ada yang lewat deh, miss ya kayaknya. Jadi waktu kita lewat, misalnya sekarang nih yang sudah pelonggaran ya, sudah relaksasi kan, orang udah mulai ke mall, usaha-usaha dibuka. Terus waktu kita datang ke sana, kita pakai masker, mau ganti masker, kita buang maskernya. Maskernya numpuk kali ya, se-Indonesia ini berapa ton kali masker ya. Tiap hari misalnya 3 kali atau 2 kali ganti masker, atau sekali aja. Iya. Berarti kalau satu orang sekali ganti masker lebih dari 200 juta masker sehari. Kalau sekali ganti. Makanya ada masker Luar biasa ya. bukan daur ulang, masker yang bisa Yang dicuci. Iya, tapi kan semua ada limbahnya ya. Oh oke. Maksudnya orang-orang yang bergerak di bidang kebersihan kah? Nah itu tuh, itu yang sering Oke. kita aja lupa kan? I see. Kita aja lupa nih, padahal iya benar. Petugas kebersihan Ton, Petugas kebersihan, itu betul tuh sekali. yang salah satu pahlawan pandemi yang sering terlupakan. Iya betul. Dan termasuk misalnya kalau di kantor-kantor atau di publik umum ya, mereka itu adalah yang menjaga kebersihan fasilitas umum yang dipakai secara umum bersama-sama supaya tetap steril. Betul. Contohnya misalnya yang paling simpel deh, gagang pintu, ya kan. Habis itu meja, Betul. ya kan ya. Protokolnya kan harus dibersihkan dengan disinfektan gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kerja mereka lebih keras ya. Betul. Apalagi di saat semuanya diharuskan steril seperti ini. Betul. Kebayang misalnya sekarang kita ke mall, tiba-tiba lu harus ke toilet. Nggak steril. Steril nggak sih sebenarnya kalau di mall tuh toiletnya? Tergantung beberapa mall kayak. Tergantung petugas kebersihannya Ton. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita ini tergantung juga sama petugas kebersihan. Mereka tuh pahlawan loh. Apalagi di saat kayak gini, sterilisasi itu sangat penting. Betul. Di toilet ada keran air. Keran kalau 15 orang masuk, 15 kali pegang keran. Lah, iya betul. Nggak pegang, nggak pegang keran, nggak ada air. Iya, betul. Gimana itu? Alat buat buka keran belum ada tuh yang versi pandemi. Jadi itu harus dipegang kan, kerannya kan. Nah itu iya nih. kalau nggak ada tanpa jasa, tanpa tanda jasa dong ya. Dan
Dan orang lupa bahwa betul. salah satu pahlawan pandemi itu petugas kebersihan. Mungkin yang diingat yang lain-lain tadi kan. Iya. Jadi petugas kebersihan sering lupa. Padahal banyak sekali yang harus mereka lakukan ya, dan kerjanya juga lebih keras gitu. Mungkin kita nggak bisa cerita banyak ya. Gimana kalau kita undang mungkin atau datangkan langsung kita datangkan narasumber seorang ya profesional cleaning service begitu ya. Iya, luar biasa. Profesional. Iya, tapi di mana dia? Coba kita panggil. Mbak Mar. Mbak. Ya Pak. Mbak Mar sudah. Kok Mbak Mar udah di situ? Ya, coba diperkenalkan Mbak. Namanya siapa? Statusnya apa? Perkenalkan, nama saya Mariati. Alamat rumah tinggal di kilometer 15 Di Karangjoang. Oh, Karangjoang. Oke. Mbak Mariati ya. Nah, Mbak Mariati. Kan ya Mbak Mariati kan tugas utamanya termasuk cleaning service. Iya, Pak. Nah, bisa nggak Mbak Mar, ini manggilnya Mbak Mar aja ya? Iya. Mbak Mar ya. Mbak Mariati. Nah, coba ceritakan Mbak, apa sih bedanya tugasnya saat sebelum pandemi dibandingkan saat sekarang ini saat pandemi? Kalau pandemi kerjaannya lebih tambah. Gimana tuh? Apa aja tuh Mbak nambahnya misalnya? Ya kita dusting handle pintu, pakai disinfektan, meja-meja, terus keyboard komputer kita dustingin. Terus apalagi Mbak, keran-keran air gitu ya? Iya. Jadi itu tuh berapa kali sih Mbak biasanya diulang? 5 menit sekali. 5 menit sekali. Per 5 menit gitu. Per 5 menit. Per 5 menit, jadi kalau udah dibersihin, Mbak Mar Bersihkan datang lagi gitu, iya. bersihin lagi. Itu jadi bukan lagi double ya beban kerjanya ya. Itu berlipat-lipat ya. Beberapa kali jadinya ya. Capek nggak sih Mbak? Enggak juga sih kalau suruh dusting. Mungkin karena dikerjakan dengan senang hati kali ya. Iya. Terus Iya. tantangannya apa biasanya Mbak? Yang sering dialami yang saat pandemi ini yang susah gitu? Pakai masker sih Pak. Kenapa? Pengap. Nggak terbiasa gitu Iya, ya. karena enggak biasa. Terus Pakai sarung tangan. pakai alat-alat protection itu ya Iya. yang jelas ya. Karena biasanya nggak perlu pakai. Jadi bersihin nyaman gitu ya. Kalau misalnya keringetan itu gimana Mbak rasanya? Kalau pas bersih kan harus pakai masker tetap. Panas Pak, kadang ya buka sebentar. Terus pasang lagi. Pasang lagi. Terus basah-basah dong tetap gitu ya. Iya Pak. Nggak ada rasa gatel-gatel. Kadang gatel juga muka. Ya, itu Ada rasa kekhawatiran gitu nggak Mbak? Misalnya kan ini kan situasinya beda. Sedangkan Mbak Mar jadi orang pertama yang harus membersihkan segala sesuatu. Ada rasa kekhawatiran nggak? Kekhawatiran sih ada Pak. Takut-takut juga. Takut-takut juga ya. Iya. Apa sih yang ditakutin Mbak Mar contohnya? Ya takut ada mungkin kena penyakit atau apa gitu kan. Iya. Karena memang yang paling terdampak justru yang Iya betul. petugas kebersihan ya. Resikonya mereka yang pertama kali kan. Iya, paling beresiko Iya justru ya. betul banget. Jadi kita ini nggak kebayang kalau nggak ada mereka ya. Apa yang kita pegang belum dibersihin, waduh repot juga ya. Iya. Dalam hal ini kan Mbak Mar masih seorang professional cleaning service yang ada di kantor, apalagi yang professional cleaning service yang ada di public umum facility gitu, public facility gitu ya. Iya. Contohnya transportasi Betul, publik gitu ya, atau apapun itu ya. betul. Bayangin aja bersihin kereta api, bus, angkutan umum. Wah. Nah kalau setelah melakukan pekerjaan Mbak Mar, terus Mbak Mar pulang ke rumah gitu, ada aturan-aturan tertentu yang Mbak Mar terapkan sekarang di rumah, misalnya, Mbak Mar jadi mandi dulu kayak apa gimana? Iya, gitu. kalau
Datang pulang kerja, Hmm? mandi, buka baju, direndam. Oh, Mbak Mar buka bajunya di depan rumah gitu? Yang direndam apanya? Baju semua. Oh gitu. Mandi. Mm-mm. Terus apa lagi Mbak Mar yang bisa diceritakan? Apa sih suka dukanya? Apa ya, Pak? Gak tahu. Kan Mbak Mar yang merasakan. Gimana? Apa suka dukanya? Selama ini hal yang bikin kesel apa sih? Ya kalau dimarahin aja. Oh, dimarahin. Siapa yang marahin Mbak Mar? Gimana? Ya kalau itu aja sih, Pak. Kalau suka dukanya kalau pas kena komplain gitu kadang Oh, masih kena komplain gitu ya? ya Oh. merasa gimana ya gitu loh. Padahal Sedih, sudah kerja keras gitu. Iya. Udah bersih, masih aja dimarahin orang gitu ya. Iya. Itu kalau dimarahin tuh rasanya pengen apa sih? Ya pengen berhenti, Pak. Pengen resign. pernah pengen. Iya, gitu. Kenapa Mbak? Alasan pas pengen berhenti itu gimana rasanya? Alasannya apa? Ya alasannya ya apa ya, Pak? Nggak bisa aja sih kalau dimarahin gitu loh, Pak. Gitu. Iya. Ya pikiran ada pengen resign, cuma ya mikir juga lagi kalau nggak kerja gimana gitu. Karena yang cari uang ibaratnya saya gitu. Iya. Iya. Ya memang ya itulah ya teman-teman semua bahwa cleaning service itu jasanya banyak banget tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Banyak masih yang kurang menghargai mereka gitu ya. Coba bayangin aja gimana kita beraktivitas kalau mereka nggak ada. Ya, betul. Luar biasa loh. Bukan hanya dari yang bisa dilihat, dari yang nggak dilihat aja. Seperti misalnya ya maaf kata toilet gitu ya. Wah itu saya aja malas pegangnya tuh. Apalagi kalau sebelumnya Tony di situ. Tapi dengan adanya mereka tuh justru kita tuh mungkin bisa dibilang 50% atau bahkan 90% lebih rileks gitu pakai facility yang sudah ada. Maka ya saya pikir itu harus dihargai lah ya. Mereka jadi cleaning service itu juga punya hati ya. Cleaning service juga punya perasaan gitu. Jadi paling tidak kalau kita tidak bisa bantu mereka ya dihargailah secara kemanusiaan gitu ya, Pak Mar ya. Mungkin begitu yang Mbak harapkan ya. Iya, ibarat kata jadi ada suatu kayak bukan pepatah juga sih, kayak kalimat sebelum melakukan sesuatu kepada orang lain, pikirkanlah jika hal itu terjadi kepada dirimu dahulu gitu. Iya. Iya, betul sekali itu. Dan ini yang kadang-kadang orang lupa ya. Mungkin kita ngerasa kita di atas dan cleaning service itu seolah-olah jauh di bawah gitu. Padahal kalau tidak ada mereka apa jadinya? Dunia saat pandemi ini apa jadinya gitu tanpa cleaning service itu luar biasa. Betul sekali. Iya. Terus Mbak Mar apa sih yang bisa diceritakan atau harapannya apa sih ke depan? Ya enggak banyak sih, Pak. Yang penting masih bisa terus kerja. Masih tenaga masih diperlukan, itu aja. Oh, Masih ada rasa kekhawatiran begitu juga? Ada, Pak. Enggak berharap banyak sih, cuma ya itu aja. Terus kerja itu aja. Masih bisa cari nafkah buat anak. Amin. Anak-anak Mbak Mar ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Umur berapa dan umur berapa? Yang satu 18 tahun, yang satu 12 tahun. Mohon maaf di rumah Mbak Mar kalau nggak salah saya dengar sendiri sekarang ya. Lagi sendiri sekarang, Pak. Single mother jadinya ya. Oke. Jadi benar-benar mengandalkan Mbak Mar dalam mencari nafkah ya, keluarga ya, anak-anak ya. Iya.
Ya ini satu hal yang kadang kita lupa gitu bahwa mereka juga punya keluarga, mereka juga punya anak-anak dan ada kehidupan di belakang itu semua yang kita nggak tahu gitu. Yes, betul sekali. Maka saya pikir penting sekali untuk dihargai ya. Ini salah satu pahlawan pandemi yang banyak orang sering lupa. Luput dari ingatan orang-orang. Memang betul kalau di medical garda paling depan banget, nih betul. Tapi tidak bermaksud menyetarakan atau bagaimana membandingkan, bukan, tapi ini adalah juga pahlawan tanpa tanda jasa yang mungkin bagian effort dari pekerjaan mereka membantu garda terdepan yang versi medical untuk mengurangi jumlah pasien mereka yang tanpa kita tahu, preventifnya kan, mencegah gitu. Betul. Dan kebayang kalau semua sampah medis itu tanpa petugas kebersihan. Bagaimana itu mereka bisa hidup dengan layak di rumah sakit itu kalau sampah medisnya tidak ada yang menangani. Sementara mungkin penanganan sampah medis itu selama ini level di petugas kebersihan itu mungkin kurang ya. Artinya mungkin tidak seprofesional yang mungkin di negara-negara lain karena mungkin dana pengembangan dan lain-lain juga mungkin tidak terfokus ke situ karena banyak lupa ya, banyak dilupakan sektor-sektor itu. Padahal di situ tuh kunci sebuah perlawanan pandemi juga menurut saya. Karena kemana limbah itu pergi, menularkan atau tidak itu penentunya di situ juga sih. Penanganan limbah yang benar. Ngomong-ngomong, Mbak Mar punya rekan atau teman juga yang di profesi yang sama di rumah sakit? Adakah? Ada sih Pak, cuma sudah habis kontrak. Oke. Kalau cerita-cerita dari mereka, Mbak Mar pernah dengar nggak? Ya, takut sih katanya, takut gitu ya. tertular penyakit gitu. Harus benar-benar safety-nya harus benar-benar. Mereka dapat perlakuan spesial nggak? Misalnya contoh, setiap beberapa hari sekali mereka dites gitu misalnya, rapid kah atau apapun itu gitu. Belum ada dengar sih Pak. Belum ada ya. Oke. Kalau dari tempat Mbak Mar bekerja sendiri sudah ada kayak tes begitu? Sudah ada. Oh, sudah ada ya. Oke. Apa cerita dari teman-teman Mbak Mar yang biasa mereka keluhkan? Itu aja takut tertular penyakit itu aja katanya. Ya, resikonya kan lebih tinggi ya. Di rumah sakit. Karena di rumah sakit ya. Betul. Apalagi rumah sakit COVID gitu ya. Terus rekan-rekan cleaning service yang lain biasanya pekerjaannya itu bisa lama Mbak Mar atau bagaimana sih sebenarnya? Banyak yang jangka pendek juga gitu atau bagaimana Mbak Mar? Kerjanya Pak, sistem kontrak gitu Pak. Oh, kontrak. Iya, sistem. Biasanya jangka pendek. Ada yang setahun kontraknya, ada yang per 2 tahun. Dan banyak juga mungkin yang di PHK saat ini ya? Iya Pak, habis kontrak habis. Oh, bahkan bukan PHK ya, bahkan nggak lanjut kontraknya ya? Nggak lanjut. Walaupun itu yang di rumah sakit ataupun itu? Iya, rumah sakit. Kenapa ya? Bukannya rumah sakit malah maksud saya tidak kekurangan, nggak tahu juga ya, saya nggak bisa ngomong juga. Maksudnya secara pasien kan pasti ada yang datang gitu ya? Apa gimana? Kalau industri rumah sakit sekarang, bukan industri juga. Iya, ya inilah sebenarnya salah satu yang kurang ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia bahkan. Kadang kita lupa bahwa keberadaan tenaga kebersihan itu sama pentingnya sama pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Bahkan di saat pandemi, saya juga dengar banyak petugas kebersihan yang dirumahkan, ya, bener ya Mbak, yang diberhentikan dari pekerjaan gitu. Padahal secara tidak sadar mereka itu sangat vital perannya. Dan di banyak perusahaan juga mereka jadi target pertama yang dikurangi gitu. Jadi ya mungkin di sini juga kita ingatkan ke teman-teman semua, ke sesama ya, ke diri kita juga bahwa paling tidak kita pikirkan lagi lah peran mereka gitu ya, karena di balik itu juga ada kehidupan gitu ya, keluarganya, dirinya juga, dan
kalau dipikir mungkin berapa sih gajinya gitu ya? Betul. Kalaupun dibilang cost efisiensi, apakah seefisien itu costnya nanti Iya. yang terreduce gitu kan ya? Ya walaupun kita nggak tahu juga, jangan gajinya Mbak Mar gede juga gede. Tapi mudah-mudahan gede Mbak Mar ya ke depan Amin, ya. amin ya. Ya mungkin Mbak Mar ada harapan nggak yang mau disampaikan ke sesama teman-teman di petugas kebersihan di Indonesia? Apa ya Pak? Atau pesan apa yang pengen disampaikan untuk menyemangati yang lain? Ya terus konsisten dalam bekerja, kinerja harus tetap dipertahankan, berikan yang terbaik di tempat-tempat bekerja. Itu aja sih Pak. Oke. Iya iya. Kalau dari orang-orang macam kita ini ada nggak yang diharapkan sebagai pembuang sampah? Kita kan Produsen taunya sampah. produsen yang sangat produktif ke dalam menghasilkan kotoran gitu, sampah. Nah, ada nggak yang Mamar harapkan dari orang-orang kayak kami yang taunya cuma ngotorin doang gitu, nggak tahu bersihin? Ya buanglah tempat sampah di tempat Iya. yang disediakan. Dan bahkan membuangnya pun harus betul ya. Iya. Contoh, kalau tidak salah ada kategori tempat sampah ya. Ada kategori sampah yang dapat didaur ulang, Ya. sampah yang tidak dapat didaur ulang gitu kan. Dan satu lagi sampah terinfeksi atau gimana ya? Iya, Kalau nggak salah ya. infeksius. Infeksius. Jadi sampah-sampah yang terinfeksi betul. Iya. Ya penanganannya juga beda-beda seharusnya itu. Cuma kan kadang-kadang orang lupa bahwa itu harus dibedakan. Dan waktu buang masker juga Ya betul sekali. teman-teman perhatikan juga ya bahwa masker itu habis kita buang tuh ada yang ngambil loh di tempat sampah gitu. Ya salah satunya teman-teman petugas kebersihan ini. Nah kita juga harus pikirkan gimana saat mereka ambil nanti itu aman buat mereka gitu. Mungkin kita ikat dalamnya, baru talinya kita lilitkan gitu sehingga dia tidak terbuka dan menyebar kemana-mana kan semua yang kotor di situ gitu. Saya pikir itu penting juga ya untuk kita lakukan karena jangan lupa di setiap sampah yang Anda buang ada orang lain yang menanganinya setelah itu gitu. Iya betul. Ya, Mbak Mar, terima kasih nih waktunya. Maaf kita udah ganggu schedule-nya. Iya, terima kasih Mbak Mar. Sedikit dan Terima kasih banyak. ada nggak Mbak Mar terakhir nih mau disampaikan ke anak-anaknya? Ada sedih Pak saya. Monggo. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Apa sampaikan misalnya keluarganya mungkin di mana atau anaknya gimana Mbak Mar? Ya buat anak-anak saya, ibu berharap jadi anak yang nurut sama ibu, jangan bandel, kasih tahu. Jadilah anak-anak yang soleha, kelak nanti sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya, perjuangan seorang ibu ya, mudah-mudahan kita doakan ya Mbak Mar sama keluarganya ke depan lebih baik, Amin. sukses dan semua anak-anaknya itu bisa tumbuh dengan pendidikan yang baik, karir yang baik ke depannya ya, karena luar biasa perjuangan seorang Mbak Mar ya demi anak-anaknya. Betul. Amin. Ya, mungkin kita juga jangan lupakan semua jasa teman-teman klinik servis di dunia ya. Iya. Baik itu di kantor, di toko, di mall. Kebayang nggak mall kalau raknya nggak pernah di cleaning sama mereka itu tuh masa pandemi bagaimana tuh ya, swalayan Di tempat kesehatan juga di rumah sakit gitu kan ya, di mana-mana. Termasuk petugas-petugas pengangkut sampah. Betul. Lebih dari 200 juta Iya. masker yang kita pakai gitu ya. Iya. Entah ada Betul yang sekali. dibuang, ada yang dicuci, tapi semua tetap ada limbahnya. Iya benar. Itu nggak bisa ngebayangin ya gimana. Iya itu. Orang kadang lupa. Iya. Kalau zaman dulu nggak pandemi aja, apalagi sekarang ada pandemi gitu. Aduh, iya ya. Maskernya itu ya. Ya, dan juga seperti yang Mbak Mar sampaikan tadi bahwa paling tidak kalaupun kita tidak bisa membantu, kita hargailah ya. Kita hargai mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang mulia, yang membersihkan apa yang kita buat gitu, kotoran-kotoran yang kita hasilkan gitu. Jadi mereka juga pahlawan. Iya. Ya, mungkin Terima kasih banyak Mbak Mar sekali gitu aja. lagi.
Ya, teman-teman semua. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton episode sekali ini, menyampaikan satu pesan penting seperti yang disampaikan oleh Pak Komandan kita di sini tadi, bahwa ada satu profesi atau mungkin orang di sekitar kamu sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa dan sangat berarti di kehidupan kita semua. Mantap. Tetap semangat. Tetap semangat. Siap, Komandan. Komandan. Coba Muhammad, siap Komandan. Coba Muhammad, siap Siap, Komandan. Komandan. Siap, Komandan.